Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin sudah diberikan tugas pada pertemuan pertama, dan ternyata untuk jawaban soal yang pertama, yakni mengenai penyetaraan persamaan reaksinya, rata-rata sudah betul. Jadi reaksi yang pertama seperti ini, reaksi yang kedua seperti ini, sehingga diketahui di sini angka perbandingan untuk propana 1, angka perbandingan untuk gas oksigen 5, angka perbandingan untuk gas karbon dioksida 3, dan angka perbandingan untuk uap air adalah 4. Sementara untuk reaksi yang kedua, angka perbandingan untuk kalium superoksidanya 4, untuk gas karbon dioksidanya 2, untuk kalium karbonatnya 2, dan untuk gas oksigennya 3. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang coba bandingkan antara kedua persamaan ini. Nah, sebetulnya kalau kalian jeli, di sini dapat dilihat. Ya, ini apa nak? Fasa ya nak ya. Kemudian yang di reaksi yang kedua, fasanya seperti ini. Artinya perbedaan pada kedua persamaan reaksi ini adalah pada persamaan yang pertama seluruhnya berfasa gas, dan pada persamaan reaksi yang kedua fasanya bervariasi. Saya ulang ya, pada persamaan reaksi yang pertama seluruhnya berfasa gas, sementara di persamaan reaksi yang kedua fasanya bervariasi. Sehingga berdasarkan hukum-hukum dasar ilmu kimia yang sudah kalian dapatkan, yang utama adalah tentang hukum Gay-Lussac. Kata Gay-Lussac bahwa angka koefisien itu akan menjadi perbandingan volume gas yang bereaksi asal seluruhnya berfasa gas. Jadi hukum Gay-Lussac hanya berlaku pada reaksi yang pertama. Sementara di reaksi yang kedua, karena fasanya bervariasi, maka di sini tidak berlaku hukum Gay-Lussac. Kita lanjutkan nak. Tadi kalian sudah mengetahui bahwa pada persamaan reaksi yang pertama berlaku hukum Gay-Lussac. Artinya angka koefisiennya menyatakan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi. Sehingga kalau propananya 1 liter, maka dia akan habis tepat bereaksi dengan 5 liter gas oksigen, menghasilkan 3 liter karbon dioksida dan 4 liter uap air. Kalian pasti paham karena di matematika sudah dipelajari bagaimana kita mempergunakan angka perbandingan. Nah, sekarang ada soal selanjutnya di mana pada reaksi ini dihasilkan 15 liter karbon dioksida. Maka karena kita sudah punya angka perbandingan, volume gas-gas yang lain dapat dihitung berdasarkan hukum Gay-Lussac yang tadi. Nah, sekarang kita coba, kalau karbon dioksida yang 15 liter, propananya berapa? Maka tinggal kita hitung. Kalian sudah tahu kok angka perbandingan yang ditanyakan berbanding dengan angka perbandingan yang diketahui kali berapa volume yang sudah diketahui. Maka hasilnya 5 liter. Penulisannya harus lurus sehingga kita bisa lihat di sini 5 liter itu milik C3H8. Maka dapat kita katakan dibutuhkan 5 liter propana. Selanjutnya, untuk gas oksigen berapa coba? Maka dapat kita hitung juga 5, perbandingan kan 5 ya, dibandingkan yang diketahui berbanding 3 kali 15 liter. Jadi berapa coba? 25 liter. Kembali lagi penulisannya harus lurus sehingga 25 ini ada di bawah gas oksigen. Jadi kita tahu 25 liter itu milik gas oksigen. Jadi tangkap ya anak ya. Nah, selanjutnya untuk uap airnya berapa? Kita lihat perbandingannya 4 kan? 4 berbanding yang diketahui kan karbon dioksida. Walaupun sebetulnya karena yang ini sudah diketahui, kita juga bisa menggunakannya, tapi nggak usah dulu.
Kita ke sini dulu aja. Jadi 4 berbanding 3 kali 15 liter, sehingga 20 liter. Maka Anda bisa mengatakan kalau karbon dioksida yang dihasilkannya 15 liter, dibutuhkan 5 liter propana dan 25 liter gas oksigen. Selain itu dihasilkan juga 20 liter uap air. Kita lanjutkan, Nak. Bagaimana dengan reaksi yang kedua? Tadi kan kita sudah menyimpulkan bahwa pada reaksi yang kedua ini tidak akan berlaku hukum Gay-Lussac. Kenapa? Karena fasanya bervariasi. Mohon maaf kemarin soalnya salah, karena di sana diketahuinya adalah kalium superoksidanya yang 6 liter, padahal harusnya yang diketahui adalah karbon dioksida 6 liter. Seandainya karbon dioksida yang digunakannya 6 liter, berapakah volume gas-gas yang lainnya? Itu tidak bisa kita jawab, karena tadi fasanya bervariasi, artinya angka koefisien ini tidak menyatakan perbandingan volume gas yang bereaksi, kecuali oksigennya bisa dihitung. Sementara untuk kalium superoksida dan kalium karbonatnya tidak dapat dihitung. Kenapa? Karena tidak mungkin, kan ini volume gas ya. Kalau oksigennya bisa kita hitung 3/2 ya kan, 3 berbanding 2 kali 6 liter. Jadi oksigennya kemungkinan akan dihasilkan 9 liter gas oksigen, seandainya karbon dioksida yang 6 liter ini seluruhnya habis bereaksi. Nah, jadi apa fungsi angka koefisien pada persamaan reaksi yang bervariasi? Sementara kalau tadi fasanya seluruhnya berfasa gas, maka angka koefisien menyatakan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi. Tapi untuk yang fasanya bervariasi itu kan hukum Gay-Lussac itu tidak berlaku. Lalu bagaimana? Nah, kalian pasti tahu satuan khusus di kimia itu apa coba, Nak? Mol, ya. Nah, karena satuan khusus di kimia itu mol dan ini hubungannya dengan perhitungan, maka kalau fasanya bervariasi, maka angka koefisien ini menyatakan perbandingan mol zat yang bereaksi. Saya ulang, secara umum sebetulnya angka koefisien pada persamaan reaksi yang sudah sempurna, yang sudah memenuhi hukum Proust dan hukum kekekalan massa, maka angka koefisiennya akan menyatakan perbandingan mol zat yang bereaksi. Artinya 4 mol kalium superoksida akan habis cepat bereaksi dengan 2 mol karbon dioksida untuk menghasilkan 2 mol kalium karbonat dan 3 mol gas oksigen. Bisa ditangkap, Nah? Nah, sehingga kalau sekarang misalkan kita punya kalium karbonatnya 5 mol, jumlah zat yang lainnya bisa ditentukan atau tidak? Tentu saja bisa, karena kalian kan sudah belajar kan di matematika ya, kita pergunakan angka perbandingan. Yuk kita mulai. Di sini kalium superoksidanya berapa coba? Oke, angka perbandingannya 4 berbanding 2 kali 5 mol. Ingat ya, menulisnya harus lurus. Maka kita dapatkan 10 mol. Ya, 10 mol itu punya kalium superoksida. Nah, untuk jumlah zat yang lainnya silahkan kalian hitung sendiri.